Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang rumor yang lagi viral di sosial media terkait dengan Boyan Hodak yang diisukan termasuk salah satu nama yang dicalonkan sebagai pelatih baru dari tim nasional Indonesia. Bahkan, rumor tersebut menyebutkan bahwa nama Boyan Hodak sudah didiskusikan secara serius oleh para exco PSSI yang menilai bahwa Boyan Hodak bisa menyatukan para pemain bintang Persib Bandung dan membentuk the winning team sehingga Persib Bandung bisa menjadi juara 2 kali secara berturut-turut dari Liga Indonesia, bahkan untuk saat ini belum terkalahkan di kompetisi antar klub Asia yaitu Asian Champions League 2. Dan saya pikir wajar saja jika rumor seperti ini berapi-api menyebar kemana-mana di sosial media. Bahkan sebelum saya membuat konten ini, saya banyak sekali membaca teman-teman opini, kemudian juga ada diskusi, bahkan ada perdebatan di hampir semua akun sosial media yang membahas tentang sepak bola Indonesia, khususnya yang membahas tentang tim nasional Indonesia. Jadi menarik nih, saya membuat konten ini untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa Boyan Hodak adalah salah satu pelatih tersukses di Liga Indonesia. Bukan saja karena dia bisa membawa Persib 2 kali secara beruntun menjadi juara. Tadi sudah saya sebutkan back-to-back champions. Bukan saja karena itu. Teko juga sebelumnya pernah bawa back-to-back champions Bali United. Betul kan? Tapi cara Boyan Hodak membawa Persib back-to-back champions itu istimewa. Kenapa? Karena dengan format yang berbeda, Pak. Jangan lupa itu dulu. Yang pertama kan ada formatnya tuh. Pakai Championship Series, ya kan? Dia bawa juara. Kemudian ya regular series yang biasa kan? Sistem kompetisi yang biasa, dia bawa juara juga. Oke, musim lalu nggak bisa lolos dari fase grup. ACL 2, tapi itu kan pengalaman yang baru bagi para pemain Persib. Tapi yang lebih gila lagi, walaupun nih kita masih di awal musim nih, ini benar-benar edan sih menurut saya. Bahwa dengan perombakan besar-besaran yang terjadi di skuad Persib Bandung, dengan banyak sekali pemain-pemain bintang yang masuk, tapi Boyan Hodak masih bisa melakukan rotasi secara baik, dan perlahan-lahan Persib mulai mendapatkan irama permainan mereka sehingga mulai konsisten mendapatkan hasil akhir yang positif. Ini gak gampang bagi Boyan Hodak, tapi ini kan sebuah tantangan bagi dia. Jadi tantangan ini dia terima dengan tentu penuh resiko. Bisa juga gagal. Bahkan saya masih ingat kok, ini saya jujur, saya gak bohong. Banyak kawan-kawan saya yang mengatakan, wah bahaya ini Persib Bandung. Saya nanya balik, kenapa bahaya? Gila ini kan perombakan begitu besar. Belasan pemain dilepas, belasan pemain dikontrak. Bisa juga ini gagal kan? Gagal dari mana? Saya bilang, bisa juga Persib Bandung berjuang agar tidak degradasi. Dan memang, di beberapa match awal kita melihat sulit banget untuk menciptakan peluang. Tapi sekarang perlahan-lahan mulai nyetel. Kenapa? Karena seperti yang pernah saya katakan, bahwa ini faktor pelatih, Pak. Pelatih itu yang memegang setir. Dan dia harus membuat semua pemain di dalam tim itu nyaman bermain bagi timnya. Dengan pemahaman bahwa apapun yang dia lakukan, apapun bentuk keputusan yang dia ambil itu adalah demi kebaikan tim, bukan untuk diri dia sendiri. Bukan karena dia punya yang namanya ego. Ini 3 huruf ini sangat berbahaya. Ego ini sangat berbahaya. Tapi kalau menurut saya gak kenal Boyan Hodak, gak pernah juga berbicara dengan dia. Tapi saya bisa lihat cara dia membentuk tim ini. Gak ada ego. Ya udah, memang siapa yang menurut dia nih fit, ya 100% bugar, oke, bisa menjalankan instruksinya, dia akan mainkan. Bahkan yang saya kaget itu Robby Darwish dia mainkan. Pemain muda, tapi dia percaya dengan pemain muda tersebut. Dan bagus mainnya, masuk sebagai pemain pengganti. Salah satu pemain yang bagus mainnya. Jadi itulah keistimewaan dari Boyan Hodak. Jadi kalau rumor seperti ini berkembang, ya ini wajar karena pelatih ini lagi wangi-wanginya gitu istilahnya. Terus banyak yang menanyakan kepada saya, layak gak sih Boyan Hodak dinominasikan sebagai salah satu calon pelatih baru dari Timnas Indonesia? Ya layak, kenapa gak layak? Orang pelatih yang sudah membuktikan kok di medan pertempuran itu dia bisa menang. Pada saat dia masuk ke Persib Bandung itu bukan pemain-pemain pilihan dia. Dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan
menjaga ruang ganti dengan merangkul para pemain senior, dengan membuat semua pemain itu nyaman, baik di atas dan juga di luar lapangan. Bahkan pada saat dia menarik keluar Sadil Ramdhani, ya udah dia coba untuk menjelaskan kepada Sadil, dan akhirnya nggak ada apa-apa kan. Sadil pun mengunggah di sosial media bahwa ya udah, itu karena dia emosi dan dia terima semua kritikan, ya kan, dan akhirnya udah move on, udah gak ada apa-apa lagi. Dan wajar juga kalau pemain emosi, tapi pemain harus sadar bahwa itu salah. Itu Sadil sadar. Terus dia mainin lagi Sadil kan, gak ada masalah juga. Jadi ini memang pelatih yang bagus. Udahlah, no debat, pelatih yang bagus. Jadi saya katakan layak dia dinominasikan, tapi bukan saya yang menentukan atau bukan teman-teman yang menentukan bahwa dia akan terpilih sebagai pelatih baru dari tim nasional Indonesia. Karena jika teman-teman masih ingat, pada saat Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir melakukan konferensi pers, dia mengatakan bahwa nanti yang akan mencari dan menyusun nama-nama calon pelatih baru dari tim nasional Indonesia adalah Direktur Teknik Alexander Zayers dengan manajer tim nasional, atau yang kita tahu juga merupakan Ketua Badan Tim Nasional, yaitu Pak Sumarji, yang juga merupakan salah satu anggota exco dari PSSI. Jadi ini dua sosok ini yang akan menyusun nama-nama tersebut. Baru kemudian nama-nama tersebut disubmit ke Ketua Umum, baru kemudian akan ada yang namanya rapat untuk menentukan siapa sih kira-kira pelatih yang cocok melatih tim nasional Indonesia. Berdasarkan apa cocok atau tidak? Nah, yang saya mendapatkan informasi berdasarkan nanti cetak biru atau blueprint yang akan dibuat oleh Direktur Teknik Alexander Zayers. Tentu lagi-lagi melibatkan juga pihak-pihak lain secara internal di PSSI, seperti adanya juga penasihat teknis tim nasional Indonesia, Jordi Cruyff. Jadi tidak serta-merta kemudian langsung dipilih. Tapi nama Boyan Hodak keluar, ini kan yang jadi rame nih di sosial media. Karena ya seperti yang teman-teman biasa katakan, ya gak Persib gak makan, nih jadi semakin rame. Dan kalau feeling saya, ya tentu manajemen Persib juga tentu mengikuti tren yang sedang berkembang sekarang di sosial media. Tapi kan sampai saya membuat konten ini kan belum ada pernyataan resmi dari mereka, belum ada pernyataan resmi dari PSSI. Oleh karena itu, saya penasaran, ini benar gak sih ini? Nah, benar atau enggak? Ya tentu itu nanti ketahuan, ya dong. Karena kan rencananya ini Januari nih. Baru nanti nama-nama calonnya ini yang saya dapat informasi, akan mulailah perlahan-lahan nanti keluar. Ya, itu yang saya dapat informasi, gak tahu nanti benar atau enggak. Itu nanti kita tunggu. Benar atau enggaknya nanti. Nah, tapi teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih detail, ingat gak? Beberapa pekan yang lalu ada juga nama yang muncul. Coba ingat gak? Nama siapa tuh? Louis van Gaal. Kan muncul nama dia. Tiba-tiba langsung ramai di mana-mana didiskusikan. Tapi saya tidak mendiskusikan tersebut. Kenapa? Karena langsung saya ngecek. Benar gak? Ternyata saya mendapat jawaban gak benar ini. Gak ada nama itu sebagai salah satu calon pelatih baru tim nasional Indonesia. Sebelum konferensi pers dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Dan ternyata gak ada kan. Itu hanya rumor yang berkembang karena sebelumnya Louis van Gaal ada mengatakan di sosial media, di akun dia, bahwa dia akan melakukan pengumuman hari Selasa atau Seninnya. Ternyata gak ada apa-apa. Terus ada juga nama Frank de Boer, ternyata gak ada juga nama dia. Tapi yang menarik, nama Boyan Hodak. Nah ini bagi saya menarik, karena dia pelatih yang sekarang sedang melatih di Liga Indonesia. Dan sepengetahuan saya, PSSI akan mencari pelatih yang punya track record, melatih timnas. Itu sepengetahuan saya, mungkin juga nanti bisa berubah, saya nggak tahu. Tapi cetak biru ini yang penting. Dari Alexander Zayers, kemudian dia akan menentukan dan submit nama-nama tersebut kepada Ketua Umum. Nah, karena saya penasaran, saya cobalah untuk mencari tahu informasi. Ya, jadi informasi saya biasa kan dari luar angkasa. Jadi bukan info A1, info A0. Nah, yang saya dapat informasi bahwa yang pertama, belum ada calon nama-nama tersebut yang mengerucut. Ya, belum ada. Jadi ini sekarang ini ada 5-6 nama calon pelatih baru tim nasional Indonesia ini memang masih calon. Jadi belum ada yang namanya calon serius gitu. Kalau 5 juga kan terlalu banyak kan. Nah, mungkin nanti calon seriusnya hanya ada 2-3. Ini yang saya dapat informasi, oke? Dan saya menanyakan, ada atau tidak nama Boyan Hodak? Nah, saya tidak dijawab secara jelas. Tapi saya diberitahu bahwa belum ada diskusi tentang hal tersebut. Tapi asumsi saya bahwa jika nama Boyan Hodak ini memang didiskusikan, ya seharusnya menjadi bahan pertimbangan
secara internal di PSSI tentang apa yang dia buat di Persib Bandung, tapi juga perlu dilihat track record yang sebelumnya melatih Malaysia yang sebetulnya nggak buruk juga. Kan pernah dia melatih Malaysia di level U23 atau U19 kalau nggak salah. Nah, jadi yang saya dapat informasi sebetulnya belum ada nama Boyan Hodak yang didiskusikan secara serius. Bahkan beberapa anggota Exco itu lagi nonton timnas U17 di Qatar. Mungkin sudah ada beberapa yang balik ke Indonesia. Nah, jadi memang rumor-rumor seperti ini pasti berkembang liar, apalagi kalau soal Persib Bandung. Tapi saya pikir teman-teman yang mengikuti sepak bola Indonesia juga tenang-tenang saja, karena ini juga masih sebatas rumor yang belum tentu benar. Tinggal kita tunggu nanti jika ada pernyataan resmi, karena ini rumor ini kan lagi berkembang on fire nih istilahnya nih. Tapi yang saya dapat informasi belum ada nama Boyan Hodak yang didiskusikan atau yang menjadi salah satu calon yang serius dari untuk pelatih baru dari tim nasional Indonesia. Artinya bahwa Alexander Zayers ini memang sedang mencari pelatih yang punya track record melatih timnas di negara Asia lainnya. Tapi yang saya dapat informasi lainnya ada nama mantan pelatih Uzbekistan, Timur Kapadze, itu ada namanya. Nah, nanti kita tunggu kebenarannya. Apakah dia akan menjadi salah satu calon pelatih yang juga diinterview? Karena yang saya lagi-lagi dapat informasi nanti kemungkinan akan ada yang namanya fit and proper test. Akan diinterview dulu baru kemudian akan ditentukan. Nah, seperti sebelumnya tuh pada saat ada Shin Taeyong dan juga Luis Mia kan. Nah, ternyata yang dipilih kan kemudian adalah Shin Taeyong. Dulu kan ada 2 pelatih itu kan, baru kemudian dipilihnya adalah Shin Taeyong pada saat itu dan dikontrak Shin Taeyong. Nah, asumsi saya untuk kali ini juga akan ada beberapa calon, tapi kalau 5 kebanyakan. Mungkin nih, maksimal adalah 3, minimal adalah 2. Nah, tinggal kita tunggu nanti nama Boyan Hodak masuk atau enggak. Tapi memang karena kontrak Boyan Hodak akan berakhir tahun depan, ya artinya di bulan Desember atau mungkin Januari lah. Tahun depan ya, berakhir. Nah, Januari itu mungkin dia sudah bisa diskusi ke pihak lain. Itu pun kalau memang dia ingin diskusi. Tapi saya pikir selama dia memang nyaman di Persib, dia memberikan yang terbaik bagi Persib, dan manajemen Persib juga nyaman dengan dia, ya saya pikir ya tentu akan fine-fine saja di Persib. Tapi jika nanti nama dia masuk sebagai salah satu calon yang sampai hari ini saya ulangi lagi, belum ada diskusi secara serius tentang nama Boyan Hodak, ya artinya saya pikir tentu calon pelatih baru nanti adalah nama-nama yang berbeda. Tapi biarkanlah rumor ini berkembang, namanya juga rumor kan. Jadi rumor ini kalau dari orang yang saya tanya, saya dikasih saran. Nah, saya tanya rumor ini bagaimana? Saya dibilang begini, ketawain aja nih rumor. Nah, ya saya jadi bingung kok dibilang suruh ketawain aja nih rumor. Nah, ini saya juga bingung juga. Nah, artinya jangan-jangan rumor ini sama seperti sebelumnya. Rumor tentang Louis van Gaal, bahkan ada rumor tentang Fran de Boer, tapi ternyata nol besar. Itu hoax semua. Jadi menarik teman-teman, kita tunggu bahwa segala bentuk berita tentang Persib selalu rame, ya. Bahkan konten yang saya buat tentang Persib sebelumnya itu menembus 500.000 views loh, luar biasa loh itu. Nah, saya harapkan konten ini juga bisa menyebar dan menjelaskan bahwa yang namanya rumor itu belum tentu benar, bisa juga rumor tersebut nanti hanyalah sebuah hoax, kecuali nanti ada pernyataan resmi dari masing-masing pihak. No hate, no politics, only football, salam sepak bola.